bagi pembacanya atau langkah-langkah secara umum dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Nah, struktur teks prosedur. Nah, dalam teks prosedur ini ada struktur penyusunnya. Ada 4 struktur teks prosedur, yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua ada material, yang ketiga ada langkah-langkah, dan keempat ada penegasan ulang atau kesimpulan. Ada spidol. Ada spidol.
dari teks tersebut? Misalkan tadi membuat mie. Nah, tujuan dari teks prosedurnya adalah membuat mie instan. Lalu material ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan mie. Nah, langkah-langkah adalah urutan atau prosedurnya dalam memasak mie instan. Yang keempat ada penegasan ulang atau kesimpulan. Ini sifatnya ini opsional ya, boleh digunakan boleh tidak. Jadi kalau misalkan teks prosedur tanpa penegasan ulang masih bisa, tapi harus ada tujuan, material, dan langkah-langkah. Jadi penegasan ulang ini sifatnya opsional, boleh ada boleh tidak di dalam teks prosedur. Lalu ada ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur ada menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah ditandai dengan tanda baca seru, betul sekali. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Panduannya berarti nanti terdapat di dalam langkah-langkah. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif berarti di situ melakukan suatu kegiatan. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara teori. Lalu ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Untuk menyusun suatu teks prosedur diperlukan kaidah kebahasaan yang tepat agar sesuai dengan fungsinya. Ada lima unsur kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah kalimat. Nah, kalimat ini dibagi lagi menjadi tiga. Ada kalimat imperatif, yaitu kalimat yang mengandung perintah. Seperti ciri-cirinya tadi, yaitu kalimat perintah ditandai oleh tanda seru. Yang kedua ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu sifatnya memberikan informasi dan sering juga disebut sebagai kalimat pernyataan. Ditandai dengan tanda akhir di kalimat tanda titik. Tanda titik menyatakan sebuah pernyataan atau sebuah informasi. Yang ketiga ada kalimat interrogatif, yaitu digunakan untuk mencari informasi. Kalau kalimat interrogatif digunakan untuk mencari informasi berarti diakhiri dengan tanda betul, tanda tanya. Yang kedua ada konjungsi atau kata hubung. Dalam teks prosedur, konjungsi yang kita bahas di sini ada dua, konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Konjungsi persyaratan itu kata hubung yang menyatakan syarat. Contohnya, jika, bila, andai, kalau, asalkan. Nah, yang kedua ada konjungsi temporal. Sifatnya kata hubung yang menandai urutan waktu. Contohnya ada lalu, kemudian, selanjutnya, sebelumnya, seperti itu. Yang ketiga ada numeralia. Dalam teks prosedur merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan mengumpulkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Biasanya ada kalimat pertama, kedua, ketiga, itu kata ganti untuk menyatakan bilangan. Yang keempat ada pronomina atau kata ganti untuk membandingkan kata orang atau kata benda. Pronomina ada dua ya di sini untuk teks prosedur. Ada pronomina penunjuk dan pronomina personal. Kalau pronomina penunjuk itu menggantikan kata benda. Contohnya ini, itu, tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kalau kata pronomina personal itu menggantikan kata orang. Pada pronomina personal bagi kata ganti untuk orang tunggal. Contohnya Anda, saya, kamu, gitu ya. Kalau untuk jamak bisa contohnya kita atau kalian. Yang kelima ada verba atau kata kerja. Dalam teks prosedur terbagi menjadi dua macam. Ada verba material dan verba tingkah laku. Kalau verba material, kata kerja berhubungan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya ada mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lain-lain. Yang kedua ada verba tingkah laku, yaitu
sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya bisa menyukai, berpikir, menyetujui. Jadi tidak tampak secara fisik, namun secara pemikiran gitu ya. Jadi di materi yang saya jelaskan tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jadi kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan kita berdiri dulu sebentar. Kita berdiri dulu ya sebentar. Nanti kalau saya bilang tepuk satu, silakan tepuk satu di sebelah kanan. Nanti kalau saya bilang tepuk dua, di sebelah kanan tepuk sebelah kiri satu. Satu, dua, bisa dibagi. Kalau tepuk tiga, nanti silakan seperti ini. Satu, dua, tiga. Kanan, kiri, atas. Kalau tidak tepuk empat, nanti kanan dua kali, kiri dua kali. Bisa dibagi. Kalau tepuk lima, dua kanan, dua kiri, sama satu atas. Bisa dipahami? Sampai kita mulai ya. Oke. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga dua kali, tepuk empat, tepuk empat, oke, tepuk lima dua kali, tepuk lima tiga kali, oke, tepuk tangan semuanya. Jadi tadi materi yang saya sampaikan adalah prosedur ya, ada struktur prosedur yaitu tujuan material langkah berdasarkan ulang. Nah, untuk materi yang saya sampaikan cukup dulu ya, nanti kita di pertemuan selanjutnya membahas tentang teks prosedur. Maaf, teks berita, mohon maaf ya. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita membahas tentang teks berita. Untuk pembelajaran hari ini saya akhiri sampai di sini. Kalau di sana dia sudah bahagia dengan orang lain.